Allahu 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 Allah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dan di malam yang mulia ini untuk menghadang rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan di malam yang mulia ini, yang dengan rahmat tersebut semoga dosa kita diampuni oleh Allah, keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik, hati kita dibersihkan oleh Allah, niat kita diluruskan oleh Allah, hajat-hajat kita, hajatul dunia dan hajatul akhirat dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna li rabbikum min ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalannya waktu dan masa ini punya kucuran rahmat. Maka hadanglah kucuran rahmat tersebut yang Allah kucurkan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya ulama berkata bahwa sebab diijabahi doa itu ada 3. Yang pertama adalah amakin mustajabah. Yang kedua adalah saat mustajabah. Dan yang ketiga ahwal mustajabah. Yang pertama tempat-tempat yang di situ doa kita nggak akan ditolak oleh Allah. Seperti kita tahu tempat yang paling mulia untuk kita berdoa di muka bumi ini adalah multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Doa di situ insya Allah nggak akan ditolak oleh Allah. Kemudian di Hujrah Syarifah, di kuburan beliau baginda Muhammad SAW, nggak akan ditolak doa kita karena kita bersanding dan dekat dengan Habibuna Muhammad SAW. Di masjid, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah lebih dekat dengan dikabulkan dan ijabah doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, amakin mustajabah ini harus untuk kita lalui, harus untuk kita datangi. Kalau enggak akan pernah kita mendapatkannya. Dengannya kita ziarah kaum sholihin, dengannya kita umroh dan lain-lain. Yang kedua adalah ahwal mustajabah, keadaan yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah. Seperti doaul madlum, doanya orang terzalimi, itu diijabahi oleh Allah. Keadaan dizalimi itulah yang menjadikan doa kita diijabahi oleh Allah. Dan di antara ahwal yang mustajabah adalah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan sa'ah sofa ma'allah, saat mesranya hamba dengan Allah. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kalamnya beliau mengatakan, sa'ah sofa ma'allah afdal min alfi hajjah magbulah. Di saat ketika kita berduaan dengan Allah di tengah malam, di saat kita di malam Lailatul Qadar, malam 27 Rajab, di masjid, hati kita merasa remuk di hadapan Allah. Hati kita merasa kita nggak punya apa-apa, hanya dengannya kita berharap. Kemudian ada rasa mesra berduaan dengan Allah.
kata ulama, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu saat lebih afdal dari kita haji 1000 kali yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada sebagian aulia Allah ketika datang dengannya saat tersebut, saat sofa atau saat mesra tersebut, minta sama Allah untuk dicabut nyawanya. Karena khawatir saat seperti itu nggak akan datang lagi dalam hidupnya. Maka dia menginginkan diambilnya nyawa ketika dalam keadaan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku, rahmatku, kasih sayangku, dikabulkannya doa-doa, pemberianku, itu ada pada hati seseorang hamba yang remuk, yang hancur, nggak merasa memiliki apapun di hadapanku. Disitulah Allah dekat dengan hamba tersebut. Maka itu, ini yang harus untuk kita raih. Bagaimana keadaan kita malam ini dengan Allah? Sudahkah kita merasa fakir di hadapan Allah? Sudahkah kita itu merasa hina di hadapan Allah? Sudahkah kita ini merasa seburuk-buruknya hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun tempat ini mustajabah, kalaupun saat ini mustajabah, tapi hati kita jauh dari Allah, nggak akan pernah Allah kabulkan, nggak akan pernah Allah dekat dengan kita. Maka itu kita remukkan hati kita. Kita hancurkan kesombongan yang ada dalam hati kita, agar kita mendapatkan malam mulia, malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir adalah saat mustajabah, saat yang Allah nggak menolak doa hambanya. Kapan saat diijabahi doa? Kata ulama, kalau yang pertama kita mesti datengin. Yang kedua, kita mesti punya hati dan batin yang berupaya untuk dekat dengan Allah, mujahadah. Tapi yang ketiga ini paling enak. Selama kita punya nyawa, saat itu yang akan menghampiri kita. Kalau apabila malam 27 Rajab ini adalah malam Lailatul Qadar, maka kita nggak perlu mendatangi di mana Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar yang datang kepada kita. Saat ini melalui dalam hidup kita, selama kita masih diberi umur oleh Allah, kita akan melewati Lailatul Qadar tersebut. Maka itu, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan panjang umur dan nikmat Islam dan iman, hingga tergiring jasad kita malam yang mulia ini di tempat yang dicintai oleh Allah, masjid, untuk Allah ijabahi doa-doa kita. Hadirin, Allah nggak datengin kita di sini untuk nolak. Allah ngundang kita di tempat yang mulia ini melalui taufiknya, bukan untuk membiarkan kita pulang dengan sia-sia, tangan kosong, enggak. Hadirin, saya sebagai tuan rumah di rumah saya, kalau sampean datang ke rumah saya, enggak saya suguhin, saya pulang malu. Ada tamu saya undang, bukan datang sendiri ini. Tamu saya undang, kemudian saya tidak mengikram, saya tidak memberikan yang terbaik buat tamu saya malu. Padahal saya bukan hamba yang dermawan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengundang kita malam 27 Rajab di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjidnya. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, mereka para umarul masajid, para pemakmur masjid, ketika masuk ke masjid, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun 'alallah an yukrima dhaifah. Maka pantas untuk Allah untuk memuliakan tamunya. Malam ini kita diundang oleh Allah. Mana undangannya? Taufiknya Allah. Taufiknya Allah yang ditanamkan, digerakkan di hati kita, hingga tergerak kita untuk masuk dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Undangannya Allah. Terus Allah yang sekarang mau memuliakan kita. Dengan apa? Dengan kita nggak keluar dari tempat ini, kecuali semua hajat kita Allah berikan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kita malam ini mendapat malam mulia, malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, inna hadza syahra qad hadarukum.
Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di satu malam tersebut di bulan Ramadan ada suatu malam yang kalau kita ibadah di situ kualitasnya lebih afdol daripada 1000 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh." Tapi orang yang terharamkan, orang yang enggak dapat malam mulia tersebut, berarti orang yang terharamkan dari semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hurimal khair faqad mahrumun indallah. Dan orang kalau sudah terharamkan dalam Lailatul Qadar ini, berarti itu orang yang mahrum, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, apabila di 10 hari terakhir malam Jumat bergandengan dengan malam ganjil, maka paling dekatnya dengan Lailatul Qadar adalah malam tersebut. Malam Jumat malam ini, malam 27 Rajab malam ini. Kata Imam Haddad, ini paling dekatnya kesempatan kita mendapat Lailatul Qadar. Akan tetapi yang kita khawatirkan, yang dikatakan Rasulullah, mahrum, terharamkan. Siapa mereka yang terharamkan Lailatul Qadar? Yang pertama kata ulama adalah orang yang meremehkan malam tersebut, menyangka bahwa malam Lailatul Qadar sama dengan malam-malam yang lainnya, hingga akhirnya nggak berupaya untuk beribadah, nggak berupaya untuk menghadang rahmat Allah di malam tersebut, dianggap malam biasa. Kesian, orang ini adalah orang yang meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Ini malam Lailatul Qadar, ditunggu Nabi Muhammad, dinanti para sahabat, diimpikan oleh para aulia, tapi sebagian orang menganggap malam ini malam biasa, hadirin. Malam biasa. Bahkan saat-saat ketika kita bermunajat, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar seperti ini nonton TV, lihat sesuatu yang nggak manfaat. Malam Lailatul Qadar seperti ini nongkrong di jalanan, nggak ada manfaat dan faedahnya. Maka mereka adalah orang-orang yang na'udzubillah terharamkan Lailatul Qadar karena menganggap remeh malam yang mulia ini. Dan yang kedua, kata ulama, adalah musirrun alal ma'siyah. Orang yang masih saja nggak bisa berhenti maksiat walaupun di malam Lailatul Qadar. Nggak bisa berhenti ghibain orang, nggak bisa berhenti suudzon sama orang, nggak bisa berhenti ninggalin sholatnya, nggak bisa berhenti namimahin orang, nggak bisa berhenti naudzubillah minum khamernya, berzinanya, main judinya. Semua maksiat dilakukan walaupun di malam yang dimuliakan oleh Allah. Kata ulama, kalau malam Lailatul Qadar ibadah kita itu kualitasnya khairun min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan. Itu kalau dibuat taat seperti malam ini, ganjaran dan pahala kita ini kayak ibadah 1000 bulan, 80 tahun. Tapi na'udzubillah, kalau malam ini mereka pakai maksiat, apa enggak takut? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat maksiatnya seperti 1000 bulan maksiat kepada Allah. Lalainya 1000 bulan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa dermawannya Allah untuk kita umat Nabi Muhammad? Nabi aja pengen untuk mendapat kesempatan seperti kita malam mulia ini mendapatkan Lailatul Qadar. Rasul aja pengen untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad agar mereka bisa mendapatkan kemuliaan malam yang mulia ini. Kita ini nggak pernah nangis sama Allah minta jadi umat Nabi Muhammad. Kita ini nggak pernah hingga sujud kepada Allah, meminta kepada Allah untuk bisa masuk ke malam Ramadan ini. Tapi Allah yang pilih kita, Allah yang beri anugerah kepada kita. Tapi masihkah kita sia-siakan malam yang mulia ini, hadirin? Maka itu hati-hati. Jangan sampai terharamkan Lailatul Qadar karena kita maksiat kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga,
Kata ulama, orang yang putus dari rahmat Allah, qanit, la taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, jangan putus asa. Ada sebagian orang yang mereka sudah nggak lagi cari Lailatul Qadar, merasa dirinya udah bejat, merasa dirinya itu sudah nggak mungkin masuk surga. Orang ini suudzon, prasangka buruk sama Allah. Akhirnya sama Allah pun diharamkan Lailatul Qadarnya. Kenapa? Karena hamba ini prasangka buruk, seakan-akan merasa bahwa ampunan Allah tertutup buat dirinya. Kalau sudah orang menyangka dirinya itu bejat, merasa dirinya itu nggak dapat rahmatnya Allah, Allah pun nggak kasih. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bima sya. Maka prasangka yang baik. Malam ini malam rojak, kita berharap kepada Allah. Ya Rabb, kalau kau nggak mau kasih aku, nggak mungkin kau beri hidayah aku untuk datang di tempat ini. Kalau kau nggak mau ampuni dosaku, ya Allah, nggak mungkin kau permudah aku untuk hari ini, malam mulia ini, berkumpul untuk sholat dan bermunajat kepadamu, ya Rabb. Nggak mungkin, ya Allah. Kau nggak akan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Nggak mungkin. Harus ada rojak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, kita pulang kosongan, nggak dapat apa-apa. Dan yang terakhir, mustakbirin, orang yang nggak dapat Lailatul Qadar, orang yang sombong. Bukan cuma sombong karena hartanya, jabatannya, sombong dengan ibadahnya pun menjadi sebab terharamkan Lailatul Qadar. Kita ini tiap malam ibadah, kita tiap malam sholat tarawih, paginya kita puasa. Jangan pernah merasa maghrur, tertipu dengan ibadah kita, hingga kita merasa lebih baik dari hamba-hamba Allah yang lain. Hati-hati. Kita walaupun ada di tempat yang mulia ini, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi jangan pernah merasa kita lebih baik dari hamba Allah yang lainnya. Kalau sudah ada sombong, Allah paling benci dengan hambanya yang sombong. Hingga sebagian ulama mengatakan, setiap maksiat ada harapan untuk diampuni. Walaupun maksiat itu bersumber daripada syahwat dan hawa nafsu. Tapi kalau sudah maksiat itu sumbernya sombong, nggak akan diampuni oleh Allah. Kalian nggak lihat maksiatnya Nabi Adam, walaupun itu disebut zalah, tergelincirnya Nabi Adam makan buah khuldi. Sebabnya apa? Hawa nafsu. Ketika dikatakan kau akan kekal, maka keinginan itu yang membuat dia akhirnya melanggar perintahnya Allah. Tapi terus diampuni oleh Allah. Tapi iblis nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sumber maksiatnya adalah sombong. Merasa lebih baik. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ketika sumber maksiatnya adalah sombong, Allah nggak ampuni untuk iblis selama-lamanya. Maka itu jangan remehkan yang namanya sombong. Kita jangan tertipu dengan ibadah kita. Demi Allah, ibadah kita ini semuanya nggak akan menjadi sebab kita masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sebanding. Kalau kita malam ini kumpul sampai mati, itu nggak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita tahu dalam hadis qudsi disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ngetes hambanya, kau masuk surga karena amalmu apa karena rahmatku? Hamba yang merasa dirinya ahli ibadah mengatakan karena amalku ya Rabb. Ya udah, kalau gitu aku timbang kenikmatan mata aja dengan semua amal ibadahmu. Kemudian ketika ditimbang, nggak taunya nikmat pemberian Allah mata nggak sebanding besarnya dibanding dengan amal-amal yang hamba tersebut lakukan. Karena timbangan mata lebih berat, maka Allah berfirman kepada malaikat, masukin dia ke neraka udah. Karena dia itu bersandar dengan amalnya, nggak bersandar dengan rahmatku. Kemudian digeret orang tersebut ke neraka, dia menangis, kemudian ditanya lagi karena dermawannya Allah, kasih sayang Allah. Ya udah, saya tanya lagi, tadkhulul jannah birahmati au bi'amalik? Kau masuk surga ini karena apa? Karena amal-amal yang kau lakukan atau karena rahmatku? Kemudian hamba mengatakan karena rahmatmu ya Allah. Maka Allah mengajarkan, nah sekarang kau di surga. Jangan pernah kau bersandar, jangan pernah kau sombong, jangan pernah kau tertipu dengan amal-amalmu tersebut. Maka itu di malam yang mulia ini kita bersihin hati kita. Jangan sombong, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Kita nggak tahu. Innamal a'malu bi khawatimiha. Manusia itu nilainya nanti ketika sakratul maut.
berhasilnya manusia di muka bumi ini ketika sakratul maut. Kalau apabila ada orang mau jabatannya setinggi apapun, mau hartanya sebanyak apapun, mau pengikutnya sebanyak apapun, pengidolanya miliaran, itu belum berhasil kecuali ketika nanti di ketika sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut dia berhasil, dia orang yang sukses. Walaupun dia miskin di dunia, walaupun dia nggak dikenal di dunia, walaupun dia diremehkan manusia seluruh dunia, tapi ketika mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan kesuksesan. Dialah manusia yang sukses. Tapi sebaliknya, kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, nggak ada manfaatnya popularitas, sanjungan manusia, harta, jabatan, semuanya habaan manfuro, seperti debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya. Makanya sebaik-baiknya permintaan kita di malam ini adalah minta, ya Rabb, kalau memang malam ini malam kau bentangkan ampunanmu, malam kau bentangkan kedermawananmu, hal min talibil hajah, hal min mustaghfirin, ada yang mau meminta ampun, ada yang mau punya hajat, maka hajat kami ya Rabb, paling tinggi yang kami inginkan di tempat mulia ini husnul khatimah, meninggal husnul khatimah. Itu harapan kita semua. Tanpa ini nggak ada manfaatnya hidup kita, hadirin. Kalau kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah, nggak ada kebaikan sedikit pun yang manfaat dalam kehidupan kita. Tapi apabila Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, maka itu pemberian yang paling besar untuk dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Makanya kita selalu minta, di saat kapanpun kita ada di tempat yang mustajabah, di saat kapanpun kita dalam keadaan mustajabah, di saat apapun kita ada pada waktu yang mustajabah, permintaan kita yang paling nomor satu adalah Allah berikan kepada kita husnul khatimah indal maut. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian permintaan kita kedua setelah husnul khatimah adalah kita bersanding dengan beliau baginda Muhammad, diridhoi oleh beliau baginda Muhammad. Ketika sakratul maut datang kepada kita, ketika saudara-saudara kita datang mengingatkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, saat itu pedih, sakit. Sebagaimana dalam riwayat Sam bin Nuh ketika dibangkitkan oleh Nabi Isa, jaraknya itu 500.000 tahun. Ketika dibangkitkan oleh Nabi Isa, ketika bangkit dari kubur, dilihat wajahnya, dilihat rambutnya memutih. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa, bukankah kau mati dalam keadaan masih muda? Kenapa kau bangkit dalam keadaan rambutmu putih? Dia menjawab, putih karena takut. Aku kira ini adalah saat dipanggil untuk hisab. Dihitungnya amalku, ketakutan hingga memutih. Dan ketahuilah Nabi Isa, demi Allah, sakitnya sakratul maut 500.000 tahun yang lalu hingga detik ini masih aku rasakan. Sakratul maut itu pedih, hadirin. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Wanita melihat indahnya wajah Nabi Yusuf. Tanpa terasa tangan-tangannya terpotong dan dia nggak terasa. Mereka putus satu persatu jari-jarinya, tapi sambil melihat wajah indahnya Nabi Yusuf nggak terasa. Ketika Nabi Yusuf pergi, baru mereka kesakitan, darah mengucur karena indahnya wajah Nabi Yusuf. Kita berharap dan meminta kepada Allah, ketika sakratul maut itu tiba, ketika saat dipanggilnya kita oleh Allah, yang itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Di saat sakratul maut tiba, kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala meringankan sakratul maut kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sakratul maut, Rasul SAW mengatakan, aduh sakitnya malaikat Israel. Kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, demi Allah, seumur-umur aku nggak pernah mencabut nyawa hamba Allah yang paling ringan dan lembut seperti mencabut nyawamu, wahai Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan seperti ini paling lembut, iya, maka Rasul mengatakan, ya Rabb, faqil alayya wa hawin ala ummati, berat
Ringankan buat aku, tapi ringankan untuk umatku ya Allah. Aku yang nanggung pedihnya sakratul maut, tapi jangan buat umatku ya Allah. Cintanya Nabi kepada kita. Maka harapan kita ketika sakratul maut tiba, ketika saudara kita mengingatkan kalimat tauhid la ilaha illallah, di saat itu rohaniyah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Maka yang kita pandang adalah wajah indah baginda Muhammad. Hingga pedihnya sakratul maut nggak akan terasa. Sakitnya sakratul maut nggak akan pernah kita rasakan, karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Beliau yang mengiringi sakratul maut kita. Hadirin, ini yang kita minta di malam mulia ini. Ya Rabb, ringankan sakratul maut, dan hiburlah ketika sakratul maut dengan hadirnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, wajah beliau harapan kami untuk meringankan sakratul maut. Maka ketika lepas arwah kami dari jasad kami ingin yang menyambut arwah kami adalah Rasulullah. Allahumma ya Allah, jadikan arwah kami ya Rabb bersanding dengan arwah Nabi Muhammad, dengan ruh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tufarik bainana wa baina nabiyina Muhammad, la fil haya wala fil wafa wala fi yaumil muwafa, hatta nastami'a bihi wa anta radin anna. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia, dalam sakratul maut, ketika di barzakh, ketika digiringnya kita nanti di akhirat, ketika hari kiamat, kami jangan jauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ini permintaan kami, dan ini kecil, ringan, sedikit dibanding kedermawananmu dan kekayaanmu ya Rabb. Maka kabulkan permintaan ini ya Allah. Hingga tidaklah kami keluar dari majelis yang mulia ini kecuali kau tulis satu persatu yang hadir ini kelak mendapat husnul khatimah ya Rabb. Satu persatu di antara kita yang hadir masuk diwan album orang yang dicintai Rasulullah. Satu persatu di antara kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad untuk bersanding di surga bersama beliau Rasulullah. Wa ma lana illa hubbuh ya Rabb. Kami gak punya apa-apa, kami punya Rasulullah. Kami punya cinta kepada beliau baginda Muhammad. Kami hanya berharap syafaat beliau Rasulullah. Ya Rabb, malam yang mulia ini, itulah permintaan kami ya Rabb. Untuk kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami sampai yaumil kiamah ya Rabb, tetap Islam dan iman serta cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan kami untuk orang-orang tua kami ya Rabb. Orang-orang yang kami cintai ya Allah, khususnya kedua orang tua kami ya Rabb, yang hidup beri panjang umur, sehat walafiat. Apabila datang kematian, beri husnul khatimah. Apabila orang tua kami telah meninggal, jadikan kuburan mereka taman daripada taman surgamu ya Rabb. Luaskan kuburannya ya Rabb, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami dulu banyak salah gara-gara ketika terlalu cinta kepada kami, hingga kadang-kadang kewajibannya ditinggalkan untuk kami ya Rabb. Kami sekarang saat ini memintakan ampun untuk orang tua kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami saat ini di kuburan mereka karena pertemuan kami saat ini ya Rabb. Jangan pernah sampai ke kuburan mereka maksiat kami ya Rabb. Jangan sampai berita yang masuk ke kuburan mereka kesalahan kami ya Rabb. Sampaikan ke mereka malam ini ke sini ya Rabb. Sampaikan orang tua kami, kakek-kakek kami ya Rabb, bahwa kami malam yang mulia ini berkumpul, bermunajat, mengharap ridhamu ya Rabb. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rabb, kau maha pengampun, ampuni kami ya Rabb, maafin kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Angkat derajat kami ya Rabb, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai ya Rabb. Kami ingin tidak ada sedikit pun dosa kecuali telah kau ampuni di malam mulia ini ya Rabb. Kami memiliki husnudzan, memiliki keyakinan ya Rabb, kami memiliki kepercayaan bahwa malam ini malam Lailatul Qadar. Maka ampuni kami ya Rabb, berikan kepada kami apa yang semestinya kau berikan kepada hambamu. Kami kekurangan kata-kata untuk menyampaikan hajat kami ya Rabb. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Allah maha tahu apa yang kita harapkan,
Allah Maha tahu apa yang kita mohon. Engkau lebih tahu apa hajat kami, maka kabulkan hajatan fin nafsi ya Rabb faqdhiha ya khaira qadin. Kami semua punya hajat, kabulkan hajat ya Rabb. Yang kami ada di pikiran kami maupun yang belum terpikir oleh kami. Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Pengetahuan Allah dengan keadaan kita cukup buat tanpa kita meminta pun Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.